Selamat pagi, Shalom, Bro and Sis. Shalom. Hari ini tanggal 22 Agustus tahun 2022, kami ingin merenungkan bacaan Injil hari ini dari Matius 23 ayat 13 sampai 22. Ya. Mungkin kita berdoa dulu, Kem? Ya. Silakan. Bapak yang di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sebelum kami mulai renungan ini, biarlah kami boleh fokus kepada firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah hari ini Engkau berbicara kepada kami, pada hati kami. Namamu saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Yes. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Bro and Sis, bacaan hari ini dari Matius 23 ayat 13 sampai 22. Dengan perikop celakalah kalian hai pemimpin-pemimpin buta. Ya. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ya. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Yes. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Ya. hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentaubatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas, bait suci, sumpah itu mengikat. Yes. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah, dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Jadi bro, Yes. ini banyak sekali kata-kata celakalah ya. Betul. Yesus Dimulai dari celakalah, bro. Iya. Ya. Nah ini Itu maksudnya apa itu, bro? ditujukan Kira-kira. kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ya, bro. Betul, bro. Yesus mengatakan demikian kepada mereka. Ya, jadi Ini kalau kita lihat, bro, ya, ini ada sangkut pautnya dengan renungan kita ayat yang 2 hari sebelumnya ya, ya. 2 hari sebelumnya ya. Betul. Itu ayat 1 dari ayat 1 sampai 12. Nah, ini lanjutannya ayat 13 sampai 22. Iya. Jadi ketika kita tidak melakukan atau kita melakukan seperti yang ahli Taurat sama orang Farisi itu, dan ini yang resikonya adalah celakanya ini. Iya, ini kan dikatakan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat ini mengajarkan tapi dia tidak melakukan. Benar. Nah, itu cuman untuk orang lain, bukan buat dia gitu. Jadi dia ada kesaksian buat dirinya nggak ada. Iya, betul, bro. Nah, di sini pertama dikatakan celaka kalian ahli Taurat, kalian munafik, orang munafik ya kan. Ya. Menutup pintu kerajaan surga di depan orang sebab kalian sendiri tidak masuk. Ya. Nah, ini kan analoginya gimana, bro? Dan kalian merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ya, gini, bro. Namanya itu orang munafik. Munafik dalam bahasa aslinya itu sama aja seorang jago bersandiwara. Ya. Gitu. Jadi kita berperan bersandiwara gitu, bermuka dua gitu. Dan dia mengajarkan, kalau kita lihat,
bukan seperti apa yang Tuhan Ajarkan. ajarkan ya. Dia mengajarkan melalui ya pikirannya dia sendiri, akalnya dia sendiri. Sehingga apa yang disampaikan bukan apa kehendak Tuhan. Kalau jadi itu bro. Jadi menutup pintu surga. Jadi dia bukan membawa orang masuk surga, tetapi dia menghalang-halangi gitu. Jadi khotbah atau apa dia punya renungan itu nggak buat orang menuju sana, bro. Ya. Nah, terus yang kedua lagi nih bro, ada celakalah kalian hai ahli Taurat orang Farisi, ya, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi kalau aku lihat bro, ini menelan rumah janda-janda ini bukan rumahnya bro, bukan rumahnya telan bro, ini kan analogi bro. Jadi pada zaman dulu itu memang di banyak orang janda yang sudah ditinggalkan suaminya itu, ya istilahnya mereka lugu lah, mereka nggak paham mengenai hukum. Nah, dan pemuka agama ini kan sangat dihargai juga ya, oleh hukum gitu pada saat itu ya. Jadi banyak mengelabui janda-janda ini, menelan janda ini mengelabui artinya. Jadi kadang itu mengambil keuntungan, bahkan memindah tangankan ke pemilikan rumahnya tersebut gitu. Jadi demikian bro. Jadi itu itu udah pasti dihujat. Kalau di terjemahan baru bro, TB itu ada tanda kurung di depannya bro. Tanda kurung sama pokoknya ayat ini ada tanda kurung dan tutup kurung. Itu berbicara mengenai ini bro. Jadi ada di terjemahan lain nggak ada itu bro. Jadi di maka kalau Alkitab kita ini bahasa Indonesia ini yang terjemahan baru ini luar biasa. Walaupun nggak ada di terjemahan lain, tetapi dia tulis tapi di tanda kurung bro. Ada ya kalau kita lihat ya bro. Kalau di situ sih mungkin nggak ada bro. Jadi itu bro poin kedua nih bro. Oke, sekarang poin ketiga ya bro ya. Iya, celaka ketiga bro. Ada 4 celaka kayaknya nih bro. Banyak celakanya orang Farisi ini. Betul. Hai pemimpin buta berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tapi bersumpah demi emas, bait suci, sumpah itu mengikat. Jadi di sini dikatakan bahwa seringkali mereka itu bersumpah itu harus ada bait suci, bukan mengatasnamakan bait sucinya, tapi sesuatu barang yang berharganya ini yang mengesahkan sumpah itu gitu bro. Padahal kalau di sini kan dikatakan bahwa kalau kita bersumpah dia bait suci itu ya siapa yang ada di bait suci itu, atas nama itu kita dikuduskan sumpahnya itu gitu. Kalau saya lihat di sini bro, itu hanya mereka cuma mengajar secara simbolis aja bro. Tetapi dia nggak betul-betul mendalami apa yang seperti Tuhan inginkan, bagaimana kita ada hubungan sama Tuhan yang luar biasa, sehingga mereka mengajarkan tetapi nggak mengajarkan ada pertobatan, bahwa nggak mengajarkan bahwa yang penting itu keselamatan, bahwa Yesus mati itu menarik gini nih bro, di berikutnya itu ada lagi dikatakan celakalah juga nih bro ya, bahwa nomor 4 bro, nomor mana ya, mana tadi ya? Nomor 4, nah 16 bro. Coba bacain aja bro. Kalau sini celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah, bukan ya? Bukan, yang mencari itu bro, orang bertobat, mengajak mencari menyeberangi lautan, daratan. Oh iya ada bertobat, itu bro. Itu bro ada. Oh itu yang pertama bro. Nah ya maksudnya di situ juga seolah-olah mereka mengajak orang untuk bertobat, tapi padahal kemudian orang itu pun tidak bisa masuk surga juga, ya kan? Nah, betul. Gitu bro. Jadi yang ke poin keempat bro, kita baca bahwa ayat 16 itu bro, gitu. Jadi celaka kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci. Itu yang tadi bro. Bersumpah demi sumpah itu tidak sah. Bersumpah demi emas, bait suci, sumpah itu mengikat. Gitu. Hai kamu orang bodoh dan orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Begitu bro. Jadi yang intinya adalah kita sebagai orang Kristen dari 4 celaka-celaka itu, kalau kita ini kan akibat dari yang ayat 1 sampai 12 bro. Jadi kita akan celaka.
Jadi intinya adalah bagaimana kita benar-benar sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ya. Bagaimana kita mendalami apa yang, kalau kita beribadah, ini kan bicara mengenai ibadah juga, bro. Ya. Itu biar roh Tuhan yang bekerja sama. Sebenarnya kembali lagi sih bro, bahwa intinya adalah Tuhan mengingatkan di sini supaya kita jangan seperti menjadi orang munafik, seperti orang Farisi ataupun ahli Taurat. Betul. Kan kita tidak hanya mengajarkan tentang hukum-hukum Allah ini, tapi kita tidak menjalankan gitu. Betul. Ya kan, jadi sehingga kita juga kalau demikian kan kita nggak akan masuk ke dalam kerajaan surga juga. Gitu. Jadi buat apa? Bahkan dengan dikatakan dengan doa-doa yang panjang-panjang ya, mengelabui orang gitu. Betul. Nah, yang menarik di sini, bro. Jadi apa yang kita sampaikan nanti menutup pintu surga. Itu kan sebagai orang Farisi itu menutup gitu, bukan jadi mereka menghalang-halangi. Apalagi kemarin kalau bacaan kemarin kan bro tentang pintu surga yang sempit. Iya, bro. Iya kan, masuk kerajaan surga lewat sempit. Sekarang ini sudah ditutup bagi orang-orang yang demikian, bro. Iya, bro. Oke. Gitu. Demikian. Jadi, ya, demikian renungan kami pagi hari ini, Bro Francis. Kita tutup dengan doa ya, bro. Tuhan, terima kasih telah berkata-kata kepada kami, mengingatkan kami tentang apa yang harus dan kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kami boleh mewartakan cinta kasih-Mu, menjalankan ajaran-ajaran-Mu, tidak hanya oleh perkataan namun juga oleh perbuatan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda-Mu pagi hari ini. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau beracara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Amin.